Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas soal seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2023. Salah satu yang saya bahas ini adalah tes intelijensi umum atau TIU ya. Nah, soal yang saya bahas ini tentu soal-soal terbaru, soal-soal terkini yang tentunya nanti pasti akan masuk di ujian SKD ya, tidak persis sama tetapi nanti pasti akan mirip-mirip ya. Nah, bagaimana betul soalnya? Mari kita simak videonya. Soal yang pertama. Soal pertama ini tentang figural. Nah, berbagai macam itu figural ya. Ini salah satunya soal figural, yaitu deret figural, deret gambar ya. Nah, soal seperti ini kita lihat dulu yang pertama ya, perubahannya bagaimana gambar yang pertama. Ini ada bulat pol hitam, kemudian dia berubah menjadi dua bulatan ya, dua lingkaran. Dengan yang pertama itu adalah pol lingkaran tanpa warna hitam, kemudian yang kedua itu adalah di pinggirnya warna hitam. Begitupun dengan yang di sini, maka gambarnya seperti ini ya. Kemudian juga sama, di sini juga akan seperti ini, maka di sini akan warna hitam ya. Maka yang sesuai dengan gambar ini adalah yang T ya. Kalau ini tentu salah, B juga salah, C juga salah, E juga salah. Yang benar adalah yang D ya. Bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 numerik ya. Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, maka lihat opsinya ya. Kalau opsinya bilangan bulat, maka semua pecahan ini diganti dengan bilangan bulat atau bilangan desimal. Tapi kalau opsinya pecahan, maka pecahan ini tetap dijadikan pecahan ya. Nah, karena berhubung ini soal nomor 2 ini adalah bilangan desimal, maka pecahan-pecahan ini kita ubah menjadi bilangan desimal. Tetapi sebelum itu kita harus tahu yang namanya konsep bagaimana cara mengerjakan operasi bilangan bulat atau bilangan pecahan campuran. Ada penambahan, ada pengurangan, dan ada perkalian. Maka harus kita kerjakan perkalian dulu, baru pembagian, baru penambahan, dan yang terakhir itu adalah pengurangan ya. Maka di sini yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. Maka yang kita tidak kerjakan, kita tulis ulang kembali ya. 12/5 ditambah dengan 1/4 dikurangi dengan, nah kita ubah yang desimal ini kita ubah menjadi pecahan karena kita ada perkalian di sini ya. Kalau 0,85 itu sama dengan 85/100 karena dua angka di belakang koma, dikali dengan 21/3. Nah, kalau sudah pecahan semua, maka kita ubah semuanya menjadi bilangan bulat atau bilangan desimal. Maka kalau 12,5 itu sama dengan berapa? Kita bagi 12 bagi 5. Itu kali 2, 2 kali 5 10, turun 2, turun 0, naik koma, kali 4 sama dengan 20. Artinya 12/5 itu sama dengan 2,4 ditambah dengan 1/4. Nah, 1/4 ini adalah pecahan istimewa. Teman-teman harus hafal bilangan istimewa atau pecahan istimewa. Seperti 1/2 itu sama dengan 0,5. 1/3 itu sama dengan 0,33. Kemudian 2/3 itu sama dengan 0,667. Kalau 1/4 itu sama dengan 1/4 itu sama dengan 0,25. Artinya
1/1/4 itu sama dengan 1,25 dikurang dengan 85/100 dikali dengan, nah ini kita ubah menjadi bilangan bulat ya. 21 dibagi 3 ini bisa tuh sama dengan 7 ya. Maka kita kerjakan perkalian dulu. Ini tetap 2,4 ditambah dengan 1,25 dikurang dengan 85 kali 7 itu berapa? 85 dikali 7. 7 kali 5 35, simpan 3, 7 kali 8 56 ditambah 3 sama dengan 59. 59 sama dengan 595/100. Nah, cuman ini aja masih pecahan, kita ubah ya pecahan ini menjadi desimal. 2,4 ditambah 1,25 dikurang dengan, kalau 595/100 itu artinya 5,95. Maka 2,4 ditambah 1,25 dikurang dengan 5,95 itu sama dengan min 2,3 atau negatif 2,3. Nah, yang negatif 2,3 itu adalah opsi yang A. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah yang A, negatif 2,3. Ya, bisa dipahami teman-teman? Sekali lagi teman-teman hafal pecahan istimewa. Kalau teman-teman hafal pecahan istimewa tentu tidak akan mengalami kesulitan kalau mengerjakan soal numerik seperti ini ya. Nah, itu tips dari saya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tentang penalaran analitis. Ini cukup rumit kalau penalaran analitis. Tentu untuk memudahkan mengerjakan penalaran analitis itu harus betul-betul setiap saat mempelajari tentang penalaran analitis. Kebiasaan, ya, butuh kebiasaan untuk menjawab soal penalaran analitis. Kalau tidak biasa, justru nanti pada saat ujian SKD akan menghabiskan waktu, ya. Karena nanti kalau kita memfokuskan mengerjakan ini, itu akan menghabiskan waktu sehingga pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak terjawab. Sehingga teman-teman harus betul-betul latihan untuk penalaran analitis. Sama kayak dulu juga saya waktu 2021 ya, ini kewalahan untuk menjawab soal penalaran analitis ya, dan juga cukup banyak yang keluar soal penalaran analitis. Nah, ini salah satu latihan teman-teman untuk menjawab penalaran analitis ya. Nah, bagaimana untuk menjawab untuk soal yang ini? Mari kita bahas sama-sama ya. Saya bacakan soalnya. Suatu sekolah akan melakukan perubahan jadwal pelajaran pada beberapa mata pelajaran di suatu kelas. Pelajaran matematika dilaksanakan 3 kali pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa dan Rabu. Pelajaran bahasa Inggris dilakukan 2 kali pada hari yang tidak terdapat pelajaran bahasa Indonesia dan tidak pada hari Jumat. Pelajaran olahraga dilakukan seminggu sekali pada hari Selasa pagi. Pelajaran prakarya dilakukan pada hari Kamis jam pertama. Setiap Jumat pagi dilaksanakan senam bersama, setiap Senin pagi dilaksanakan upacara bendera. Nah, pertanyaannya, hari yang tidak dijadwalkan untuk matematika tetapi dijadwalkan untuk bahasa Inggris, yaitu untuk menjawab soal ini tentunya kita harus kelompokkan ya. Hari Senin apa saja mata pelajarannya, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, dan terakhir itu adalah Jumat. Kita kelompokkan dulu. Kita baca pernyataan nomor 1. Pelajaran matematika dilaksanakan 3 kali pada hari Senin. Senin itu mata pelajaran MTK, ya. Kemudian apalagi hari Rabu juga MTK. Kemudian Jumat MTK. Ya, itu untuk pernyataan yang pertama. Kedua, pelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu. Artinya di sini pelajaran bahasa Indo
ya. Di sini juga bahasa Indo. Nah, itu pernyataan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Pelajaran bahasa Inggris dilakukan 2 kali pada hari yang tidak terdapat pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini ada pelajaran bahasa Indonesia, ini ada pelajaran bahasa Indonesia, yang tidak ada hari Senin. Ya, ini tentu bahasa Inggris. Kemudian, dan tidak pada hari Jumat. Nah, karena berhubung ini 2 kali, maka hari Senin dan hari Kamis. Kalau Jumat kan memang tidak ada di hari Jumat. Nah, di sini adalah bahasa Inggris. Kemudian pernyataan selanjutnya itu pelajaran olahraga dilakukan sekali pada hari Selasa pagi. Artinya pelajaran olahraga ini ada di hari Selasa. Selanjutnya, pelajaran prakarya dilakukan pada hari Kamis jam pertama. Artinya di sini adalah prakarya. Jumat pagi dilaksanakan senam. Sini senam, ya. Setiap Senin pagi dilaksanakan upacara. Artinya di Senin itu upacara juga, ya. Maka kita baca pertanyaannya. Hari yang tidak dijadwalkan untuk matematika. Yang tidak ada matematika yaitu di hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tetapi dijadwalkan untuk bahasa Inggris. Nah, yang ada jadwal bahasa Inggris yaitu di hari Kamis. Jadi jawaban nomor ini, penanalisis ini adalah hari Kamis, ya. Nah, seperti itu cara menjawab soal penilaian analitis, ya teman-teman. Bisa dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya soal analogi. Ya, analogi ini adalah mencari kalimat atau kata untuk menghubungkan kata atau kalimat yang ini. Ya, kira-kira apa penghubung dari kata ini? Ya, oceanografi sama dengan laut, atau geologi sama dengan. Nah, kata penghubungnya ini adalah oceanografi itu ilmu yang mempelajari tentang kelautan. Kalau geologi itu ilmu yang mempelajari tentang apakah A bumi, B tanah, C air, E udara. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Oke, kita jawab sama-sama, ya. Nah, kita mulai dari yang B atau yang dari bawah, udara. Udara itu adalah meteorologi, ya. Meteorologi. Nah, meteorologi itu ya, ilmu yang mempelajari tentang udara. Nah, kalau air itu adalah hidrologi. Nah, hidrologi ini ilmu yang mempelajari tentang air. Kalau bebatuan yaitu geologi. Nah, kalau tanah itu adalah pedologi, ya. Pedologi. Artinya kita sudah ketemu jawabannya yaitu yang C, ya. Jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bebatuan, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soal terakhir yaitu tentang silogisme. Musim hujan terjadi di bulan Desember. Ada tanaman buah dan sayuran yang tidak cocok ditanam di musim hujan. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Dianjurkan tidak menanam buah dan sayur di bulan Desember. B. Semua tanaman buah dan sayur tidak dapat dipanen di bulan Desember. C. Beberapa tanaman buah dan sayur dapat ditanam pada bulan Desember. D. Tidak ada tanaman buah dan sayur yang dapat ditanam di bulan Desember. E. Hanya tanaman buah yang dapat ditanam di bulan Desember. Oke. Nah, untuk silogisme ini menarik kesimpulan itu kita lihat premisnya dulu. Premis 1 dan premis 2. Nah,
kita bisa menjawab secara logika terkait dengan silogisme ini. Musim hujan terjadi di bulan Desember. Nah, pada saat musim hujan, apakah tanaman buah dan sayur itu cocok pada bulan tersebut? Ada yang cocok, ada yang juga tidak cocok. Artinya tidak semua, ya, tidak semua buah dan sayuran itu tidak cocok ataupun cocok ditanam di musim hujan atau di musim bulan Desember. Artinya kalau seperti itu maka pasti jawabannya adalah beberapa. Kalau beberapa pengertiannya itu tidak semua, ya. Jadi kalau yang A, dianjurkan tidak menanam buah, ini tidak sesuai dengan premis, artinya A ini salah. Ya. B, semua tanaman buah dan sayur tidak dapat dipanen di bulan Desember, belum tentu, walaupun bulan Desember itu hujan, ya. Dan tidak ada kata dipanen juga di premisnya. Artinya B ini juga salah, ya. Yang E, hanya tanaman buah yang dapat ditanam di bulan Desember. Belum tentu, ya. Sayur pun juga bisa, ya. Jadi E juga ini salah. D, tidak ada tanaman buah dan sayur yang dapat ditanam belum tentu, ya. Ada juga buah dan sayur yang bisa ditanam di bulan Desember walaupun Desember itu musim hujan. Artinya D ini salah. Ya, secara logika ini bisa kita jawab. Beberapa tanaman buah dan sayur, nah ini beberapa, ya, ada yang bisa, ada yang tidak, artinya beberapa ini dapat ditanam pada bulan Desember. Nah, artinya jawaban nomor 5 atau nomor terakhir itu adalah yang C, ya. Itu cara menjawab silogisme. Nah, itu aja dulu pembahasan soalnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini sebagai referensi teman-teman untuk mempersiapkan SKD tahun 2023. Tentu saya doakan teman-teman, semoga teman-teman bisa menjawab soal SKD dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai maksimal, ya. Nah, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.